Koordinator Umum Forum BEM CDI terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan bagaimana peran pemuda dalam mengawal politik 2024 melalui digital dan teknologi yang pastinya hari ini kita mau demo saja bisa lewat WA, koordinasinya lewat WA, kita mau audiensi dan sebagainya itu lewat WA. Maka dari itu kami persilakan kepada Mas Abdullah Hariansyah untuk memberikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Mungkin pertama saya ucapkan kepada kawan-kawan BEM-UTDI yang hari ini membuat suatu ruang diskusi, membuat event yang sifat napasnya mungkin bisa panjang. Apapun hasil dari diskusi pada hari ini semoga bisa memberi perubahan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini telah hadir ya. Saya anggap ini wakil dari representatif dari pemerintah gitu kan. Mungkin saya awali biar gak ngantuk juga ya. Saya awali dengan pernyataan Rocky Gerung. Untuk teman-teman mungkin ingat, pencipta hoax terbaik itu adalah pemerintah itu sendiri. Mungkin itu Rocky Gerung Bu yang nanti bisa dijawab. Kenapa Rocky Gerung bilang seperti itu? Karena pemerintah memiliki banyak instrumennya itu sendiri. Dia ada intelijen, dia ada Kominfo, dia ada Bawaslu, ada KPU dan lain segala macam. Nah ini bisa jadi bahan diskusi kita nanti. Mungkin saya awali di situ dan juga saya ucapkan prihatin dan juga saya ucapkan semoga ada perubahan yang lebih baik di Kementerian Kominfo yang baru ketangkap korupsi dan Plate. Semoga aja Kominfo DIY lebih baik lagi ke depannya menjadi refleksi kita bersama gitu. Itu dua pernyataan awal saya untuk memantik diskusi pada hari ini. Nah, berbicara hoax, berbicara unsur sara dan lain segala macam, mungkin hoax yang akhir-akhir ini ya, kemarin itu paling banyak catatannya pas zaman COVID ya, itu banyak banget. Nah kalau konteksnya tema pada hari ini saya sedikit aneh dan janggal ya. Kenapa hoax, unsur sara, perpecahan itu selalu muncul 4 tahun sekali? Nah coba kita gali, kenapa ini bisa terjadi? Jadi kita bisa memaknai dua hal berbicara hoax. Pertama, itu karena rendahnya literasi. Tadi disebutkan itu literasi digital. Untuk literasi di Indonesia itu sendiri, minat baca, menulis, dan memecahkan masalah, kita berada posisi nomor 2 paling terakhir itu menurut fakta dari UNESCO. Nah, bayangin, kalau kita buat perbandingan, ada 1000 orang, hanya 1 orang yang membaca. Hanya 1 orang yang membaca. Jadi, hal yang wajar kalau hari ini literasi kita memang sangat rendah. Dan Alhamdulillah, Jogja sebagai kota pelajar, dan pemuda-pemudanya intelektual, kata ibu dari perwakilan Kominfo tadi, kita berada posisi teratas di Indonesia. Berarti tepuk tangan buat kawan-kawan yang kuliah di Jogja. Saya lanjutkan lagi, indikasi kedua itu adalah kepentingan politik itu sendiri. Karena saya merasa janggal, kenapa 4 tahun selalu ada perpecahan, selalu ada pandangan yang berbeda yang sehingga membuat narasi-narasi pecah belah itu muncul di kalangan masyarakat. Jelas di eranya sekarang, kawan-kawan di sini semua, termasuk ibu-ibu yang paling fanatik ya menurut saya di 2019, kita ini sekarang pada di fase citizen journalism. Semuanya penulis, semuanya komentar gitu kan. Semuanya adalah jurnalis di sini. Citizen journalism itu bisa disebut. Nah, menurutku masyarakat Indonesia hari ini dengan rendahnya literasi ya, karena kita terlalu gampang terpolarisasi dan terkotak-kotak. Itu saya belajar dari 2019 ya. Dan juga kurangnya minat pemuda dalam dunia politik. Dalam artian bukan kita masuk dalam politik praktis ya, tapi coba kita memandang politik secara objektif dan sebagai pelopor, sebagai kompanyenya. Jangan sampai masyarakat dan pemuda hari ini terlalu gampang terpolarisasi dan juga terlalu gampang terkotak-kotak. Ya ujung-ujungnya apa? Fanatik yang muncul. Itu pasti kemungkinan besar fanatik bakalan muncul, gerakan-gerakan radikalisme, gerakan separatis dan lain segala macam itu bakalan muncul kalau kita sendiri terlalu fanatik dan juga gampang terpolarisasi. Nah, kembali lagi ke pernyataan Rocky Gerung tadi, menurutku hari ini ya peran pemerintah itu sangatlah penting ketika kita menghadapi isu hoax. Mungkin kawan-kawan ingat Ratna Sarumpait ya. Itu salah satu aktor pemerintah yang menciptakan hoax yang sampai gempar di Indonesia pada saat itu. Berarti
pernyataan Rocky Gerung itu bisa benar gitu kan. Lagi-lagi itu bukan pernyataan saya, dan kawan-kawan boleh bertanya nanti kepada perwakilan dari pemerintah gitu kan. Tentunya Bu, kenapa saya nggak ke tema dulu? Jelas bahwasanya kita ini pengen mengurai dulu permasalahannya apa, baru kita bisa memberikan suatu solusi, memberikan suatu terobosan. Tentu pemuda ya hari ini karena kita berada di fase bonus demografi. Usia pemuda lebih banyak daripada usia yang lebih tua. Nah, jadi lagi-lagi sejarah telah mencatat, baik dari sebelum kemerdekaan, reformasi, orde baru, orde dan lain segala macam, pemuda memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa dan perubahan bangsa. Apalagi kita masuk di era bonus demografi, terutama di 2024 mungkin KPU. Nah, itu sebuah harapan besar. Dan juga menurutku kalau langsung ditanya peran pemuda ya, harusnya peran pemuda itu harus konkret dan juga berkolaborasi sama pemerintah. Nah, dulu Bu, kita forum BMDIY itu pernah berapa kali WA Kominfo, tapi bukan jalur saya, tapi koordinator bidang media dan propaganda. Nah, kita itu pengen membuat website untuk melawan anti hoax tersebut. Bagaimana kawan-kawan Jogja yang tergabung dalam forum BMDIY yang memiliki bakat menulis, menulis esai, menulis berita, menulis narasi, dan kita pengen launching website mahasiswa sebagai kontrolnya ataupun sebagai sosialisasi menyambut di 2024. Tapi mungkin saya juga nggak tahu, Pres Aldi mungkin bisa langsung mengundang gitu kan. Kami kemarin harapannya pengen ada launching literasi gitu kan, dengan membuat website mahasiswa, tapi respon Kominfo kemarin sampai sekarang ya belum dibalas ataupun gimana, saya juga nggak paham. Itu keterangan dari koordinator bidang media dan propaganda forum BMDIY. Nah, harapanku ketika mahasiswa memiliki suatu terobosan dan memiliki gagasan, itulah peran pemerintah mendorong gitu kan, mendorong agar bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas diskusi. Jadi kolaborasi ataupun kolaboratif itu benar-benar terjadi. Nah, itu mungkin salah satu solusi konkret, dan mungkin nanti juga banyak teman-teman di sini bakal memiliki gagasan. Apalagi yang dibilang sama Pres Arya tadi, bahwasanya jika UTDI malah bisa membuat suatu aplikasi, malah itu lebih keren lagi gitu kan. Jelas pemerintah dan juga pemuda hari ini harus lebih banyak kolaborasi. Tentu sebuah kritikan itu bukanlah sebuah apa ya, kalau dari KUHP itu bukan sebuah hinaan presiden dan segala macam ya. Menurutku kritik ini sebagai check and balance-nya sebuah kemaslahatan bersama. Ya, mana yang baik bisa diambil, mana yang buruk bisa dibuang gitu kan, bukan berarti dipenjarakan. Nah, ini yang sangat disayangkan situasi kondisi Indonesia pada saat ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan dua mahasiswa ini ya, salah satu tokoh-tokoh progresif juga di Yogyakarta. Mungkin seperti itu moderator. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu sebagai pembukaan yang luar biasa. Diberikan pernyataan sebagai salah satu filosofer atau filsuf Rocky Gerung, bahwasanya memang